dibaca oleh Ella lah panduannya supaya kita mulai. Selamat pagi, Shalom. Amang Inung Jemaat HKBP Diaspora. Sebelum memulai ibadah minggu kita secara virtual, izinkan saya untuk membacakan beberapa peraturan dalam ibadah. Yang pertama, semua warga jemaat menggunakan pakaian yang rapi. Yang kedua, petugas ibadah, pengkhotbah dan liturgis menggunakan baju toga. Yang ketiga, selama ibadah suara warga jemaat akan di-mute kecuali pengkhotbah akan di-unmute pada saat khotbah. Yang keempat, proses ibadah akan dipandu oleh host, liturgis dan pengkhotbah serta song leader. Untuk bacaan yang akan dibacakan secara responsoria, mode unmute hanya ada pada akun song leader. Jemaat bisa tetap mengikuti di rumah dengan mode Zoom tetap dalam kondisi mute. Nyanyian akan dipandu oleh song leader satu orang, sama seperti tadi, jemaat tetap dapat bernyanyi di rumah masing-masing dengan mode Zoom dalam keadaan mute. Persembahan dapat ditransfer dengan menggunakan rekening gereja atau juga barcode virtual rekening gereja kita. Untuk barcode nanti akan ditampilkan pada saat persembahan. Yang ketujuh, ketentuan lainnya akan diatur selanjutnya. Suaranya Amang Huta Barat masih di-unmute, Amang. Masih di-mute. Oke. Ya, mari kita mulai kebaktian kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berdasarkan kasih setianya, kami Majelis Gereja menyampaikan salam dalam kasih Kristus kepada seluruh jemaat. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Pada minggu terakhir bulan Juli ini, kita akan menerima firman Tuhan dengan topik minggu kasih persaudaraan. Kiranya firman Tuhan yang akan kita terima hari ini memperkokoh ikatan kasih persaudaraan kita. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, marilah kita mempersiapkan diri memasuki ibadah kita, diawali dengan saat teduh diiringi musik preludium. Kita bernyanyi dari nyanyian HKBP nomor 654 ayat 1 sampai 2. Kita bernyanyi dari nyanyian HKBP.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Haleluya. Kalau mau dimatiin suaranya kayak mana ya? Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu supaya kami mencari pertolongan kepada-Mu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 650 ayat 1 dan 2. Kasih-Nya mempersatukan yang percaya padanya, yang terpanggil dalam satu harapan bagai tubuh Kristus Tuhan. Hanya satu pengharapan bagi yang dipanggil Tuhan, pelihara kesatuan Roh-Nya dalam damai sejahtera. Hukum Tuhan pada minggu keempat setelah Trinitatis hari ini adalah hukum kelima dan artinya, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 683 ayat 1 dan 3. Di hadapan Yesus betapa hina diri
Marilah kita merendahkan diri ke hadapan Tuhan Allah untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan janji pengampunan dosa yang diberikan Tuhan kepada kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian HKP 174 ayat 3 dan 5.
Firman Tuhan epistel pada minggu kita hari ini tertulis pada 2 Korintus 8 ayat 7 sampai 15. Mari kita baca secara bergantian. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang, selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksananya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian HKP 656 ayat 1. Serikat persaudaraan berdiri teguh, sempurnakan kesatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hadit langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat dan doa syafaat. Mari kita mendengarkan warta minggu kita keempat setelah Trinitatis, Minggu 27 Juni 2021. Pelayanan, nama minggu kita hari ini adalah minggu keempat Trinitatis, yang berarti ketritunggalan Allah. Topik minggu kita, kasih persaudaraan. Tutup altar berwarna hijau. Kedua, pelayanan ibadah minggu hari ini, yang melayani ibadah kita hari ini berkhotbah Pendeta Resort
liturgis Situa James Lee Huta Barat, pembaca warta calon Situa Friendly Pangaribuan. Kiranya Tuhan memberkati hambanya yang melayani hari ini. Layanan Minggu 4 Juli 2021. Yang melayani ibadah Minggu 4 Juli 2021, khotbah Pendeta Resort, liturgi Situa James Sagala, pembaca warta calon Situa Evelinda Sigalingking. Kiranya Tuhan memberkati persiapan para pelayannya. Pelayanan Diakonia Sekolah Minggu HKBP Resort Diaspora. Pengadaan Alkitab untuk anak Indonesia. Dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional, Sekolah Minggu HKBP Resort Diaspora akan melakukan pengumpulan donasi pengadaan Alkitab untuk anak Indonesia. Donasi ini akan diserahkan ke Lembaga Alkitab Indonesia untuk mendukung program Alkitab untuk anak Indonesia. Sekolah Minggu mengharapkan dukungan semua warga jemaat untuk membantu program donasi anak sekolah minggu kita untuk program Alkitab bagi anak Indonesia. Layanan Diakonia Sekolah Minggu HKBP Resort Diaspora, pengadaan Alkitab untuk anak Indonesia. Donasi dapat kita berikan ke rekening donasi Bank Mandiri 103 00070366565 atas nama Stella Julita. Kurun waktu pengumpulan donasi 1 Juni sampai dengan 30 Juli 2021 pukul 23.59 WIB. Penyerahan donasi kepada LAI 31 Juli 2021. Mohon sertakan angka 1 di belakang jumlah donasi Anda untuk memudahkan penelusuran dana masuk. Contoh, 50.001. Kirimkan bukti transfer ke nomor 6281325440374 Stella Sigalingking. Setelah warta jemaat, kita dapat penjelasan program donasi ini melalui slide yang akan ditayangkan di layar. Atas dukungan kita bersama, kami ucapkan terima kasih. Ibadah Minggu virtual. Sehubungan dengan meningkatnya kasus penderita COVID-19 di mana beberapa warga jemaat kita terpapar COVID-19, maka untuk sementara waktu kita melaksanakan ibadah Minggu secara virtual hingga 4 Juli 2021 dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Demikianlah diberitahukan. Ibadah Minggu selama pandemi COVID-19 untuk melakukan pelayanan ibadah di masa pandemi. Gereja melayangkan ibadah Minggu dengan semi virtual. Sebagian warga jemaat dengan tetap mematuhi prokes hadir dalam gereja. Dan sebagian warga jemaat, khususnya lansia, anak-anak, ibu menyusui, dan yang memiliki penyakit menahun, dapat mengikuti ibadah tersebut secara langsung interaktif melalui YouTube atau aplikasi Zoom Meeting. Demikianlah diberitahukan. Terima kasih. Gerakan 1.000 per hari dukungan dana pensiun HKBP. Perlu diberitahukan kepada semua warga jemaat HKBP. Saat ini sebagai Badan Peneliti Dana Pensiun HKBP memiliki utang lembaga dana pensiun negara sebesar 144 M. Oleh karena itu, pimpinan HKBP menyuarakan agar kiranya warga jemaat mendukung program gerakan RP 1.000 per hari untuk mendukung dana pensiun HKBP. Bagi warga jemaat HKBP yang tergerak hatinya dapat mengirimkan secara teratur per bulan, triwulan, semester atau per tahun sesuai dengan keraman hati kita masing-masing. Gerakan RP 1.000 per hari dapat dikirimkan ke rekening dana pensiun HKBP secara langsung ke rekening BNI nomor 0061255696 Mandiri nomor 105 000208651 Beri nomor 005301 000517 Di samping itu, HKBP Resort Diaspora melakukan pendeta resort memberikan dukungan secara bertahap sebesar rutin 300.000 per bulan melalui panitia distrik. Donasi dan pensiun HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Mandiri rekening nomor 1230096300001.
uang ulang tahun. Pendeta dan Prahalawa KPP Resort Diaspora mengucapkan selamat ulang tahun kepada semua warga jemaat yang berulang tahun periode 27 Juni sampai dengan 3 Juni 2021. 3 Juli 2021. Pertama, 30 Juni Inang R. Siagian Boru Aritona Lansia. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun tertulis dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Warta keuangan. Saldo pertanggal 19 bulan 6 2021 untuk kuliah Rp110.866.465. Untuk pusat Rp558.000. PTK Rp22.374.820. Total pemasukan Rp550.000. Pengeluaran pertanggal 26 bulan 6 2021 untuk kuliah Rp111.227.965, pusat Rp742.000, PTK Rp22.374.820. Saldo akhir pertanggal 26 bulan 6 2021 Rp133.344.785.000, dikurangi uang kantor pusat Rp742.000. Total saldo kuliah dan PTK pertanggal 26 bulan 6 2021 Rp133.602.785. Topik minggu kita yang kita doakan, pandemi virus corona 19 agar segera berlalu dari muka bumi ini. Kedua, Situa R. Boru Panjaitan Situa Pensiun of Anando Boru pemulihan di rumah. Ketiga, Inang Situa R. Panggabean Boru Tepulon dirawat jalan dan pemulihan di rumah. Keempat, Dr. T.A. Simatupang Boru Tambunan rawat jalan, isolasi dan pemulihan. Kelima, keluarga Situa Edi Mangaraja Sigalingging Boru Nenggolan dan proses pemulihan di rumah. Keenam, keluarga B. Samosir Boru Sigalingging Bapak Jepta dirawat di Wisma Atlet. Ketujuh, calon Situa Evelinda Sigalingging dirawat di Rumah Sakit Pertamina Jakarta. Kedelapan, keluarga pendeta Romeo RP Sinaga Boru Purba isolasi mandiri di rumah Berlan. Kesembilan, Situa Nyonya Erman Nurung Boru Sianturi semoga diberi Tuhan kekuatan dan kesembuhan. Ke-10, Bapak S. Hutauruk Boru Situang atau Bapak Ivana rawat jalan dan pemulihan di Kanada. Ke-11, Bapak Uta Barat Boru Nababan rawat jalan di Bonapasogit. Ke-12, Inang Pareses Manik Boru Aritonang AKKB Distrik 8 DKI Jakarta Raya dirawat di ruang inap SPAD Jakarta. Hari Anak Nasional 2021 akan datang dan semua anak berhak berbahagia. Tetapi tidak semua anak-anak merasa senang seperti kita. Anak-anak kita kita bisa makan banyak sesuatu, tapi mereka tidak. Ayo menolong mereka bersama anak sekolah minggu HKBP Diaspora. Mari berdonasi agar mereka bisa baca firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa kita, anak-anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati hidup kita setiap hari. Marilah kita pulang dengan damai sejahtera. Amin. Mari kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kehadirat-Mu Tuhan di pagi hari yang indah ini. Gimana kami masih dapat berkumpul di tempat kami masing-masing untuk melakukan ibadah Zoom. Tuhan, itu bukan karena kekuatan atau hebat kami, tapi karena kasih dan karunia-Mu sehingga kami masih dapat menghirup udara di pagi hari ini. Tuhan, pagi hari ini kami boleh berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit atau pemulihan di rumah ya Tuhan. Kiranya Engkau sertai mereka ya Tuhan. Kau jamah satu persatu mereka ya Tuhan. Kau mampukan mereka Tuhan, Engkau berikan kekuatan kepada mereka ya Tuhan. Engkau berikan kesembuhan ya Tuhan.
hanya kuasa-Mu yang dapat memulihkan mereka ya Tuhan. Supaya mereka dapat beribadah dan melayakan seperti hari-hari biasa ya Tuhan. Melalui hari-hari ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk pandemi virus corona ini yang selalu datang di muka bumi ini ya Tuhan. Kiranya Engkau mampukan kami ya Tuhan. Supaya kami dapat melewati ya Tuhan hari-hari kami ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari ini melakukan pergumulan atau berduka ya Tuhan. Kiranya yang lemah yang Kau kuatkan ya Tuhan, yang berduka yang Kau hibur ya Tuhan. Supaya juga kami dapat melewati hari-hari ini seperti biasanya ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa yang berulang tahun pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Kau menambahkan umur 1 tahun pada mereka ya Tuhan. Dan kiranya Engkau sertai ya Tuhan. Kau berikan sukacita pada mereka ya Tuhan. Supaya dapat mereka melalui hari-hari seperti biasanya ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua program-program gereja kami. Biarlah Engkau yang turut campur ya Tuhan. Supaya apapun program kebijakan dari gereja kami bisa terlaksana ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan atau mencari jodoh ya Tuhan. Kiranya Engkau sertai, yang Kau berikan pada mereka ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami dari yang terendah sampai yang tertinggi. Biarlah selalu kuasa-Mu yang hadir di tengah-tengah mereka ya Tuhan. Supaya mereka dapat melaksanakan tanggung jawab mereka sedemikian seturut yang Kau kehendaki ya Tuhan. Tuhan, masih banyak yang kami minta, tapi Engkau telah mengetahui apa yang bergerak dalam hati kami, dan Engkau telah menyempurnakan segala doa-doa kami Tuhan. Di atas segalanya itu Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami, yang kami sengaja ataupun yang dari tidak sengaja ya Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 658 ayat 1 sampai seterusnya sambil mengumpulkan persembahan yang pertama dan kedua. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, Jemaat HKBP Resort Diaspora, sebelum saya membacakan firman Tuhan dan sebelum berdoa, apakah suara saya bisa didengar? Sama. Ya. Kedengaran. Ya. Terima kasih, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal,
Itulah yang melihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan kita yang memberikan kepada kita kesempatan untuk dapat bersekutu melalui firman-Nya, walaupun melalui ibadah secara ruang virtual kita hari ini. Saya akan membacakan firman Allah yang tertulis dalam 2 Samuel 1, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-27. 2 Samuel 1, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya akan membacakannya bagi kita ratapan Daud karena Saul dan Jonatan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Jonatan, anaknya. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab Orang Jujur. Kepermainanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gat, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan, panah Jonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Jonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung raja wali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul, yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmiji, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Jonatan mati terbunuh di bukit-bukitnya. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Jonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata perang. Ayat 26 saya akan membacakan sekali lagi. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Jonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, apakah kita pribadi memiliki seorang sahabat yang sejati? Apakah kita merasakan bagaimana nikmatnya memiliki seorang sahabat yang kadangkala mereka lebih mengerti kita daripada diri kita sendiri tentang kita? Bahkan bisa saja dia lebih mengerti kita dari orang yang dekat di sekitar kita yang memiliki hubungan secara darah, marga. Bisa saja seseorang curhat kepada seorang sahabat daripada kepada orang tuanya, daripada kepada kakak adiknya. Hal itu kadangkala bisa menjadi suatu evaluasi bagi kita, karena pada dasarnya tidak semua seorang suami bisa menjadi sahabat bagi istri. Dan sebaliknya, belum tentu seorang istri bisa menjadi sahabat bagi seorang suami. Orang tua juga belum tentu bisa menjadi sahabat bagi seorang anak. Dan sebaliknya, anak belum tentu bisa menjadi sahabat bagi orang tua. Oleh sebab itu pertanyaannya, mampukah kita dalam relasi yang sudah terbangun dalam hubungan darah, hubungan perkawinan, bisa menjadikan diri kita sebagai sahabat bagi mereka. Suami menjadi sahabat bagi istri, supaya istri jangan hanya curhat kepada orang lain tentang keluarganya. Dan istri bisa menjadi sahabat bagi suami,
supaya suami jangan mencari orang lain yang menjadi tempat curhatnya, dan anak-anak juga bisa menjadi sahabat bagi orang tua, dan orang tua menjadi sahabat bagi anak-anaknya, supaya ketika dia mengalami persoalan, jangan mencari jalan keluar dari yang lain. Mereka yang kadangkala tidak bisa menuntun mereka kepada kebenaran, khususnya pergaulan bebas, kenakalan remaja, kenakalan pemuda-pemudi, yang kadangkala membuat kita jauh dari anak-anak kita. Topik minggu kita saat ini adalah kasih persaudaraan. Apakah yang terjadi dalam persaudaraan dalam Nakita saat ini? Bagaimanakah sebenarnya relasi Daud dengan Saul? Bagaimanakah relasi Daud dengan Jonatan? Yang pertama sekali bagi umat Israel, raja itu adalah simbol kejayaan, simbol wibawa, simbol kekuatan suatu bangsa. Jika seorang raja kalah dalam peperangan, maka yang kalah itu bukan hanya raja itu, tapi itu berkaitan dengan harkat dan martabat suatu bangsa. Oleh sebab itu, ketika dalam nats ini Raja Saul, dia mati terbunuh, walaupun sebenarnya kalau kita membaca nats sebelumnya, dia bukan mati terbunuh, tapi dia membunuh dirinya karena ketidakmampuannya untuk mengalahkan pasukan Palestina yang sudah datang mengancam. Karena anaknya sendiri, Jonatan, anak yang dikasihnya juga sudah mati dalam pertempuran itu. Karena memang Jonatan adalah anak yang dikasihi Saul, yang akan menjadi pewaris tahtanya. Tetapi dalam pertempuran itu, Jonatan kalah dan dia harus gugur di medan tempur. Oleh karena itu, bentuk dari kekecewaan dari Saul karena kematian anaknya, dia seolah-olah tidak mempunyai harapan lagi untuk berjuang berperang melawan bangsa Palestina. Akhirnya dia sendiri menghudus pedangnya dan menjatuhkan dirinya kepada pedang itu, dan dia akhirnya tewas dengan pedangnya sendiri. Hal inilah sebenarnya yang menyisakan kedukaan bagi Daud. Karena memang bagi Daud, Jonatan itu bukan hanya sahabat sebagai adik ipar ataupun kakak ipar. Karena memang sebenarnya istri daripada Daud juga dia menikah dengan putri Saul yang bernama Abigail. Tetapi lebih dari situ, ternyata relasi antara Daud dengan Jonatan, mereka sudah membangun suatu hubungan kedekatan yang memang sudah memiliki satu perjanjian yang tidak akan terpisahkan. Itu bisa kita baca 1 Samuel 20. Di mana Jonatan dan Daud mengikat satu perjanjian bahwa sampai kapanpun persahabatan mereka tidak akan pernah lekang dimakan waktu. Tidak akan pernah lekang dimakan zaman. Dan di dalam perjanjian itu mereka akan saling memperdulikan, saling mengasihi, saling memiliki. Dan jika seseorang dirugikan, maka orang lain akan membantu. Dan jika seseorang merasa berbahagia, maka dia akan membagi kebahagiaan itu. Dan itu sudah seperti menyatu. Bahkan Daud merasa Jonatan adalah dirinya. Dan Jonatan merasa Daud adalah juga dirinya. Inilah hubungan yang dibangun dengan kasih persaudaraan. Yang dalam bahasa Yunani disebut dengan philia. Philos, sahabat, philia. Persahabatan ini bisa lintas suku, lintas agama, lintas status. Persahabatan itu bisa terjadi karena memang Allah memberikan kasih persahabatan itu kepada dirinya. Ada rasa ketergerakan untuk saling peduli, walaupun dia tidak sesuai dengan iman kita, dengan agama kita. Persahabatan itu melintasi ruang dan waktu, dan itulah yang dimiliki oleh Daud dan Jonatan. Persahabatan inilah yang menyebabkan Daud menangis ketika dia berpisah dengan saudaranya Jonatan. Dalam peribahasa orang Batak ada istilah perkataan manuk di pialangge kotek-kotek lau marpira sirang nama raliali lubian sian namatean ina. Di satu sisi memang peribahasa itu kadang saya tidak setuju. Karena menggambarkan seolah-olah relasi hubungan antara ibu dengan anak itu bisa lebih tinggi lagi dari hubungan persahabatan.
Namun di sisi lain, saya merasakan memang ada hal yang itu benarnya juga. Karena seseorang yang kehilangan sahabat, apalagi seperti kita dulu mempunyai sahabat nama godang, dongan rak magodang, rongan namar tadang, dongan rak makilala napahit. Ketika kita memiliki sahabat-sahabat dalam penderitaan pergumulan, maka kita akan menganggap dia adalah diri kita. Sehingga ketika kita kehilangan orang yang paling berharga, sahabat yang kita kasih, kita akan menangis. Bahkan kita tidak, seandainya kita memiliki kekuatan untuk menghidupkannya, kita akan berusaha bagaimana untuk menghidupkannya. Hal inilah yang mendukakan Daud, karena kematian itu telah memisahkan dia dari sahabat karibnya, sahabatnya yang sejati, yang peduli dengan dia. Di sudut lain, dia juga tidak setuju dengan kematian Saul. Walaupun Saul itu adalah orang yang menginginkan nyawanya, dan Jonathan tahu itu. Namun bagi Daud, masalah perilaku orang lain, masalah perilaku Saul yang jahat itu bukan urusan dia. Tapi urusan Daud, urusan Saul itu secara pribadi dengan Tuhan. Tapi sebagai orang yang diurapi Tuhan, yang sudah dipilih Tuhan oleh Saul sebagai raja di Israel, Daud tidak mempunyai kapasitas untuk menilai dan menghakiminya. Oleh sebab itu, Raja Saul sekalipun terlepas dengan bagaimana perilakunya, Daud menghargai Saul itu sebagai simbol yang namanya wibawa, simbol harkat martabat bangsa Israel. Ketika terbunuh di medan perang, Daud berduka, Daud bersedih, Daud menangis karena perbuatan-perbuatan orang yang tidak bersunat telah merendahkan, melecehkan bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Walaupun pada prinsipnya itu adalah karena kesalahan Saul itu sendiri. Inilah yang bisa kita lihat bagaimana Daud memiliki hati kepada orang yang membenci dia, dan juga memiliki hati kepada orang yang mengasihinya juga sebagai sahabat. Jadi ada dua kita lihat hal. Karakter Daud kepada Jonathan sebagai sahabatnya, karakter Daud kepada Saul yang selalu merencanakan jahat kepadanya. Tapi Daud tidak terkontaminasi kasih persaudaraannya itu karena perbuatan orang lain. Dan inilah yang menjadi khotbah bagi kita. Bagaimana orang-orang yang sudah hidup dalam kasih Tuhan memiliki kasih persaudaraan itu yang tidak ditentukan oleh orang lain. Aksi kita janganlah karena reaksi terhadap pikiran orang lain, terhadap perbuatan orang lain. Tetapi kasih kita sebagai orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Kristus, maka sudah seharusnya kita merespon segala perbuatan orang lain, baik yang membenci kita ataupun yang mengasihi kita, kita harus hidup sebagai sahabat bagi mereka. Kita sebagai sahabat bagi orang lain bukan ditentukan situasi, bukan ditentukan oleh lingkungan yang memaksa kita, tetapi kita menjadi sahabat bagi mereka karena Allah pertama sekali telah menjadikan kita sebagai sahabatnya. Itu yang dikatakan Yesus kepada para muridnya. Aku tidak menyebut kamu lagi sebagai hamba. Aku menyebut kamu adalah sebagai sahabat. Sahabat adalah orang yang mengerti, membangun mitra yang sejajar, bukan hubungan antara atasan dan bawahan. Sahabat adalah orang yang mau menceritakan isi hatinya kepada temannya, sahabatnya, yang tidak ada lagi rahasia yang disembunyikan, karena dia merasa satu di dalam kemuliaan, satu di dalam hal-hal yang merugikan dia, satu dalam sukacita, satu dalam duka cita. Oleh sebab itu, orang-orang Kristen harus bisa menjadi sahabat yang diandalkan. Menjadikan diri kita menjadi sahabat bagi orang lain. Jangan karena kita memiliki keuntungan dari persahabatan itu, maka kita bergaul dengan dia. Ai gudang gunang jolma manginang, ala adong neneng si buatonna. Ada hal-hal yang mau diambil, maka dia bersahabat.
ima guarna gudang godongan rak mekel. Aledang piga dongan nolo rak tangis. Karena memang zaman saat ini selalu menuntut kita, membawa kita kepada hanya hedonisme. Mereka hadir di sekitar kita karena mereka ada maunya. Kadang kita lupa karakter manusia sangat gampang mengingat kesalahan orang lain yang mencederai kita. Tetapi sangat sering lupa, mudah melupakan perbuatan orang lain yang baik yang dilakukannya untuk kita. Dan sebaliknya, kita selalu mengingat perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain. Tapi terlampau mudah kita melupakan perbuatan-perbuatan kita yang mencederai, melukai perasaan orang lain. Itu sering kita tidak menyadari. Namun sebagai seorang sahabat, kita harus bertanya lebih dahulu, apakah yang sudah saya perbuat bagi orang lain, yang bisa saya buat untuk orang lain sebagai sahabat? Bukan bertanya apa yang dapat diberikan dia kepada saya sebagai sahabat. Sahabat adalah orang yang mau rela menyerahkan nyawanya untuk para sahabatnya. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Kasih seorang sahabat, apakah ada lagi kasih di luar dari seorang sahabat yang mau mengorbankan nyawanya untuk para sahabatnya? Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, kiranya kasih persaudaraan ini janganlah tergerus zaman. Khususnya HKBP Resort Diaspora, kita sudah hidup dalam kasih persaudaraan yang dibangun dalam dasar iman percaya kepada Kristus. Banyak hal yang membuat kita hidup dalam persekutuan ini. Pertama sekali adalah persekutuan dalam Kristus. Karena kita telah ditebus oleh darah Kristus. Secara genealogis, hubungan kekeluargaan mungkin kita tidak memiliki. Tapi di dalam iman percaya, kita telah ditebus oleh darah Kristus. Kristus yang hadir dan ada dalam hati kita, hidup kita. Dialah yang selalu mengikat persaudaraan kita. Yang kedua, kita juga dibangun dengan identitas yang sama. Sebagai orang Batak, sebagai orang Kristen, di mana kita orang Batak Kristen yang telah diberikan oleh Tuhan dengan latar belakang yang sama. Ini menjadi titik temu kita juga dalam sudut budaya sebagai orang Batak. Dan yang ketiga, kita juga memiliki latar belakang sebagai warga negara Indonesia. Memiliki titik yang dikatakan hukum dasar yang sama, yaitu Pancasila. Kita adalah warga negara Indonesia. Oleh sebab itu banyak hal yang bisa membangun kita dalam persaudaraan. Persaudaraan satu bangsa, persaudaraan satu gereja, persaudaraan satu suku etnis yang dapat menjadi perekat, penguat dalam relasi itu. Namun di atas semuanya itu, kita harus membuka diri, menerima kasih dari Kristus, kasih dari Tuhan, supaya kasih persaudaraan kita itu bisa bertumbuh. Dalam bahasa Yunani, kasih itu memang ada dibedakan dengan 4 jenis berdasarkan intensitasnya. Ada kasih mesra antara suami dan istri, antara seorang laki-laki dengan perempuan yang disebut dengan eros. Itu kasih disebut dengan istilah eros. Ada kasih dengan hubungan kekeluargaan darah, yaitu disebut dengan storge. Ada kasih yang disebut dengan persahabatan, paralealeon, yaitu disebut dengan philia. Dan ada kasih yang tiada tanpa batas, yang tidak pernah berakhir, yaitu kasih Allah kepada dunia, yaitu kasih agape. Agape, dasar dari semua kasih itu harus didasarkan kepada kasih Tuhan. Kasih agape lah memampukan kita untuk hidup dalam kasih persaudaraan. Kasih agape lah yang memampukan kita untuk hidup dalam kasih yang namanya persaudaraan philia tadi, dan juga kasih storge kekeluargaan, dan kasih yang juga hubungan mesra antara suami dan istri. Semua harus kita landaskan kepada kasih agape. Mengapa saya katakan dia harus dilandaskan? Karena kasih agape tanpa kasih Tuhan, maka itu akan bersifat humanisme. Humanisme lapatannya, artinya lapatannya itu humanisme adalah kasih karena memang kita saling membutuhkan.
kamu penting, saya juga penting. Kamu manusia juga, saya ada manusia. Tetapi ketika itu didasarkan kepada kasih agape, maka kasih persaudaraan itu akan mengalir sebagai seorang sahabat tanpa kita harus menuntut balasan, menuntut imbalan dari mereka yang kasihi. Mengapa? Karena kita sudah mengalir dari diri kita kasih Allah kepada orang lain. Dan demikian juga kasih dalam rumah tangga, suami dan istri. Kasih eros itu harus juga didasarkan pada kasih agape. Supaya kasih eros itu tidak terjadi hanya kebutuhan sesaat. Tetapi itu merupakan pengaliran dari kasih Allah tanpa batas. Hanya kasih agape lah yang mampu menjadikan seorang istri dan suami menjadi sahabat. Orang tua menjadi sahabat bagi anak-anaknya. Dan oleh sebab itu, seandainya dalam persekutuan dalam Kristus kita ini dibangun atas dasar kasih agape yang dari Allah, maka persahabatan kita tidak akan pernah berakhir. Hubungan suami dan istri akan selalu terpelihara dalam sukacita. Dan juga hubungan kekeluargaan antara Namarito, Namareda, Namarlae akan terpelihara dalam hubungan historis tersebut. Dan itulah yang harus kita bangun. Kasih persaudaraan di dalam dasar kasih Kristus kepada kita. Kasih tanpa syarat. Menjadi sahabat bagi orang lain berarti menerima mereka sebagaimana Kristus menerima kita tanpa syarat. Jadi kalau kita ingin menjadi sahabat orang lain, terimalah mereka tanpa syarat. Jangan ada embel-embelnya. Molo adonggo embel-embelna, maka kasih itu akan sia-sia. Karena kasih adalah kemampuanmu menerima mereka dalam plus minus keberadaan dia. Dan menjaga nama baiknya, sebagaimana kamu juga mempunyai harkat dan martabat. Pertanyaan sekarang, apakah kita sudah memiliki sahabat yang sejati? Adong gono yang ali-alimu na amanginang ibet kamu di samping Yesus Kristus ya, karena memang Yesus do ali-ali tanah sumurung. Tetapi dalam dunia ini, jadikanlah atau marilah kita menjadi sahabat sejati bagi orang lain, supaya mereka melihat cerminan Kristus melalui diri kita. Dengan menjadi sahabat yang sejati bagi orang lain, mereka akan merasakan kehangatan kasih Kristus dalam kehidupannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengajarkan kami untuk mengerti tentang kasih persaudaraan. Sama seperti hamba-Mu Daud, yang memiliki kasih persaudaraan yang tidak pernah lekang ataupun hilang dimakan zaman. Dia setia mengasihi Jonathan dan tidak pernah lupa akan perjanjian mereka. Biarlah kiranya kasih persaudaraan seperti itu juga mengalir dalam diri kami. Sehingga kami bisa saling peduli, mengerti antara yang satu dengan yang lain. Di tengah persekutuan sebagai warga jemaat Tuhan, sebagai orang-orang Batak, sebagai warga negara Indonesia. Kami mau menjadi sahabat bagi mereka yang membutuhkan kami. Sehingga kasih persaudaraan yang kami tampilkan dalam kehidupan kami mencerminkan kasih Kristus kepada dunia ini. Dengan kasih yang kami berikan itu, mereka menyadari betapa dalamnya kasih Tuhan bagi dunia ini. Berkati Tuhan semua warga jemaat-Mu. Mereka yang saat ini dalam proses pemulihan, yang masih dalam proses isolasi mandiri, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya proses pemulihan itu bisa berjalan dengan baik. Demikian juga ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan juga mereka yang lemah Engkau kuatkan. Mereka yang berduka Engkau hibur ya Tuhan. Biarlah kesehatan, sukacita, damai sejahtera menjadi milik kami sebagai orang-orang yang Engkau kasihi. Ya Yesus Kristus, jadilah sahabat sejati bagi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami baik dalam suka maupun dalam duka. Sehingga kami dimampukan melewati hari-hari sulit yang harus kami lewati ya Tuhan. Dan kami mampu bersuka bersama dengan Kau pada hari-hari yang bahagia yang harus juga kami nikmati. Kau berkati kehidupan kami, jadilah menjadi sahabat sejati bagi kami.
dan kami juga dimampukan menjadi sahabat sejati bagi semua orang. Termulialah Engkau ya Tuhan, dalam Kristus Yesus, kami telah berdoa dan memohon ke dalam tangan-Mu. Amin. Marilah kita persiapkan persembahan kita untuk PTK kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 792 ayat 1 dan selanjutnya. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu, Tuhan, melakukan perintah-Mu. Di dunia ini tolonglah aku jadi saluran berkat-Mu bagi yang sedih, hiburan diberi, pertolongan pun diberi. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu, Tuhan, melakukan perintah-Mu. Di dunia ini mampukan kami menghadapi pencobaan. Semua musuh-Mu iblis seteru, kalah karena kuasa-Mu. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu, Tuhan, melakukan perintah-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan pada Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Terimalah berkat Tuhan dari Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kepada Bapak Ibu sekalian yang terkasih, kami dari para haladu HKBP Resort Diaspora, pendeta dan Amang Sintua Huta Barat sebagai liturgis mengucapkan kepada semua warga jemaat HKBP dan para haladu selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Sehat-sehat mak. Ora saranga bu ira mulno di PT. Selamat Sehat-sehat hari mak Minggu. sa sude. Sehat-sehat masa sude di hita kadamang do dainang aka naung pulih lam tu pulih nama kesempurnaan lam sehat ma akan berharap untuk kesembuhan lam hipasma tujulanon. Sehoras madita salu na manginang ite. Patapnya nak tikyo nati adong akan yang memoderasi Horas. katayon. Horas. Belakang ini apa? Kok gambarnya gereja ya? Iya. Horas. Horas. Sehat-sehat, Amang. Ini dari rumahnya ini pendeta. Horas. Salam. Songon na tigang, dangarong na berbagi cerita nuaing songon na hohopi dan nuaing. Buka maju kameranya sani bereng ko hina mang. Jamar foto. Oh iya, Foto bersama dulu mana Stella? Stella. Foto bersama dulu foto. Adang dope merbada ka, Mang. Ya, Oke, siap. iya. siap. Ya songon na rame hubereng na berbinggo. Salah. 2 kali ya karena ada 2 ini, ada 2 layar. Oh, kakak live dulu di kakak mau berfoto. Yang belum beribadah itu berarti baru mandi itu. 1, 2, 25. 3. Sekali lagi ya. Mereka di rumahnya aja kok pakai masker. Satu lagi. Aneh kok pakai masker orang ini. 2, 3. 5. Oke. Tapi ada yang belum kelihatan. Sekali lagi maaf. Iya, dibuka majolo kamerana. Asa songon na tari dejo akka. Buka dulu ya, kita ulang. Alana huida akka jol mana isolasi mandirion laptop bebaga uli. Alana nak kona mata mari. So gitu. Bagus tuh. Coba itu. 1, Nampak. 2, 3. Enggak akan nampak. Bentar, ini baru halaman pertama. Halaman yang kedua. Ayah mang 1, situasi galinggi 2. kuida. Lambot tarro deh baduk pajupang adu mulat na si desa isolasi mandiri. Perubahan warna kulit. Perubahan warna kulit. Ay banyak konal abang mah 3 minggu dah kona dari mata hari. Iya. Sudah. Ya. Oke. Jadi Sony mah radia kadamang do inang itu hari Minggu tong do hita pakai aplikasi Zoom alana memang hubereng adong di surat yang pemerintah dui bahwa kita dalam PPKM Bota Hegwar Rai sampai tanggal 5 Juli nah. Sampai 5 Juli. Jadi untuk ibadah berarti dalam jangka 2 mingguan lamo rumah penghuni ini wisma atlet ke rumah sakit. Kan itu nuaing alana ngambil bludak kan olah salpon do 3 minggu mau rumah ata bereng mah senggia mah 7 lanon lam moru tong aka marsahiti asa boy hita songna gumanggang gogor rata lubang ro mar minggu dak pola rong bebe nak mental na dia be. Kalau kami sonari au nuaing masuk tuh hari ke-10 mah molo inang ke-12. Jadi sebenarnya molo obat sudah ngehabis beda ngarong be obat. Hasingi iman doh imun nama dia ditingkatkan. Nah,
Nah holani do pakor honi kopi tido pe nama beniwe songon nagale. Memang dang pilek dan betuk alai tong do pe harwa yocok do harwa iba nenget. Baru na perpudi halak si barel si sema ma ala naga bi positif do nesida. HP hari Rabu nasal pu do pe tok kabotuan setelah di PCR nesida na positif. Memang gejalana dan pola begitu tariga, nah olana gejalana pilek baru nepe duaon indra penciuman gabi berubah gabi anggone sini sudah bau. Oh, bisa Selang juga deh. jadi bau. Gitu. Jadi orang laki merasa gabi heran adang selera mangan. Itu benar paksa no laki mangan duk mabuna nasi ngido tak vitamin do suplemen. Mulani nama halai halaliu anu seminggon toraman nama halaki tongra. Ima jolo molo informasi sian berlan tetangga. Ale dak foto informasi sian berlan tetangga sana amang situ nga buana kondisi ni amang situ sigalinggi. Baik, baik Amang. Ya, Sehat. Puji Tuhan, semuanya bagus. Baik. Ya, puji Tuhan lah. Yang sakit sehat lah semua. Amin. Udah. Itu Melda, bagaimana kabar dari Wisma Atlet? Masih penuh kah di sana? Ati Abu ya ke informasi. Masih penuh, Amang. Wah, Masih penuh. Penuh banget. Oh, masih penuh kali ya? Ya. Bagaimana kabar Bapak Jepta Samosir? Bapak Jepta hari ini PCR udah tadi nggak ikut ibadah karena mereka jam segitu tadi pergi PCR-nya. Terus habis itu mereka berjemur. Karena kan si Jepta masih positif, makanya aku suruh berjemur dia mulai dari sekarang. Iyalah. Makanya udah lumayan bosan ini Amang dari tanggal 11 sampai sekarang saya masih di sini. ya. Padahal itu udah negatif ya? Iya. Oh, negatif belum keluar juga. Aletong baru bisa masuk si Jepta mang. Oh, Iya. karena Jepta ya, oke. Ya karena bapaknya kemarin itu kritis Amang, kritis. Lama dia di IGD. Aku nggak, itu satu mujizat Tuhan ya. Karena udah sampai segala macem dari iniin, puji Tuhan banget sekarang udah bisa dilalui, udah normal kembali dia. Terima kasih buat Ito. Inilah Lukas yang selalu repot. Selalu aku chatting, selalu minta konsultasi, beliau selalu responnya cepat dan bagus. Itu sih. Doa semua jemaat diaspora juga sama Amang Pendeta. Dia udah sehat. Soni mulai ate masuk ete tu parhalado do ruas HKBP perso diaspora ete. Siap. Ya sehat masa sudah margogo masa Sehat kita sudah. semua. Nah, mak ba mulai ate mah dia kedukungannya ke amang doa ka inang sudah dia termasuk mah dihamil karena isolasi mandiri di Jebon. Ba sehingga mah proseson mempercepat menambah bukan hanya imun tapi iman juga ya. Jadi Soni maramai nang itu ya selama hari Minggu mari kita saluhu nah sehat-sehat mari kita sudah. Oke, selamat hari Minggu. Oke, oras. Ya, oras. Hari Minggu, Oras. Sehat. Nah, sehat-sehat kita semua. Hmm.